Shalom sahabat terima yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk saling menguatkan lewat tema pada hari ini. Mari kita mendengarkan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihinilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sahabat Rema, baru saja kita merasa lega karena angka pasien COVID-19 yang sudah melandai membuat kita lebih leluasa untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Namun akhir-akhir ini angka pasien dan kematian akibat COVID-19 justru kembali mengalami kenaikan. Sahabat Rema, masih kurangkah usaha kita? Dari mulai melakukan prokes, vaksinasi, gaya hidup yang sehat, sampai terus berdoa memohon agar Tuhan proteksi kita. Semua tentu sudah kita lakukan. Agaknya situasi saat ini sama seperti kisah perempuan Kanaan yang terus memohon kepada Yesus Kristus agar anaknya disembuhkan dari gangguan setan. Injil Markus mencatat perempuan ini datang mendapatkan Yesus yang justru waktu itu tidak mau kedatangannya diketahui orang. Luar biasanya perempuan asing ini memiliki pengertian yang benar tentang pribadi Yesus sebagai anak Daud, sesuatu yang bahkan para murid saja waktu itu belum miliki. Tidak hanya sekedar pengertian di otak saja, namun perempuan Kanaan ini juga berani mempertanggungjawabkan imannya. Dia sujud berteriak memohon kepada Tuhan Yesus meskipun Yesus tidak menjawabnya. Hal luar biasa lainnya terjadi ketika Yesus seolah-olah menutup pintu untuknya. Yesus berkata bahwa ia diutus hanya untuk orang Israel. Namun perempuan ini terus memohon. Ia masih yakin bahwa Yesus juga pasti akan menolongnya meski dia bukan domba yang hilang dari Israel. Iman seperti inilah yang kemudian membuat Yesus memulihkan anaknya. Sahabat Rema, Tuhan bukannya tidak mendengar seruan doa kita, ataupun tak memperhatikan setiap usaha kita. Namun Ia mau melihat sejauh mana kita mempertanggungjawabkan iman kita. Karena itu, apapun kondisi kita saat ini, kalau kita yakin bahwa Yesus adalah dokter dari atas segala dokter, maka bertanggung jawablah untuk mewujudkan iman kita. Pantang menyerah dan imani sesuatu yang baik akan segera terjadi. Maka menjadi bagian Tuhan untuk mewujudkan sesuai dengan apa yang benar-benar kita imani. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kiranya firman-Mu membuat kami semakin memiliki iman yang benar di dalam Tuhan, yaitu iman yang sanggup memulihkan kami dari segala penyakit kami. Tuhan, di malam hari ini kami mau beristirahat, kiranya Engkau senantiasa menjagai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.